maka potensi penjualan dalam satu hari adalah 30-50 orang. Udah 5 juta. Akhirnya dia bisa mendapatkan omset 57 juta hanya dalam 15 hari. Total salesnya adalah 326 pitches dengan omset 27 juta 917.500 rupiah. Oke, baik teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Jose Rizal. Di video kali ini, saya sangat senang berjumpa kembali dengan teman-teman subscriber setia dari channel saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika ada keterlambatan update video dikarenakan ada beberapa pekerjaan penting, yaitu ada coaching di kelas VIP saya dan juga ada beberapa optimasi produk yang saya lakukan bagi member kelas online. Nah, di kesempatan kali ini perkenankan saya memberikan insight atau strategi atau saya katakan cara ya, 5 cara agar produk laris di masa new normal. Kan sekarang kita udah masuk di masa new normal ya, masa dimana ya peralihan dari masa Covid ke masa yang orang katakan new normal. Masih ambigu sih ya orang mengartikan new normal ini. Jadi sesuatu yang baru tapi normal gitu loh ya. Nah, ini membawa dampak bagi bisnis online dari teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua 5 cara agar teman-teman produknya bisa laris di masa new normal. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada salah satu brand ya, ini Spartans. Thank you banget yang udah mensponsori video ini. Ini adalah brand perawatan kendaraan yang lagi viral saat ini. Kalau teman-teman lagi pengen merawat kendaraannya seperti kinclong, anti jamur dan lain, dia punya semua produk perawatan kendaraan. Ya, semua produk Spartan sudah punya. Oke, terima kasih ya. Seperti biasa ketika saya memulai video di YouTube, selalu saya mengawali dengan progres yang terjadi di kelas online. Kelas online adalah kelas di mana saya mendidik member dan sampai hari ini mereka masih berprogres dengan penghasilan yang bervariasi. Ada yang jutaan, ada yang belasan juta, bahkan ada yang puluhan sampai ratusan juta. Nah, saya menceritakan kembali ada satu member yang belum lama join di kelas online di mana dari awal dia memulai dia gaptek. Bahkan saya pernah share story dari beliau ini di grup belajar FBH ya, Telegram, di mana akhirnya dia bisa mendapatkan omset 57 juta hanya dalam 15 hari. Tentunya ini dengan berbagai macam strategi yang dilakukan termasuk rute sukses beriklan di dalamnya. Jadi dia ngestok awal, Anda bisa lihat di testimoni ini ada 2000 pitches, dan ketika strategi ads-nya dimainkan akhirnya itu bisa tersisa 400 pitches. Kemudian berikutnya juga begitu banyak progres yang terjadi, ini semua di masa new normal ya teman-teman, di mana ada juga yang profit 19 juta 114 juta sekian di kelas online. Teman-teman bisa lihat ini progres mereka. Kemudian juga pemula banget ya, orang yang baru memulai kemudian ingin menghasilkan karena terus konsultasi, terus dioptimasi, kita mencari berbagai macam case yang ada dan solusinya, karena FBH itu by case. Jadi itu harus ada optimasinya step by step. Nah, ini pemula dia bisa menghasilkan 14 juta rupiah teman-teman ya. Oke, kemudian ya bagi orang bagi orang yang pemula yang baru saja memulai kemudian menghasilkan pecah telur di angka 14 juta ya udah cukup lumayan gitu ya. Karena memulai baru dari nol gitu ya kan, pemula yang pengen menghasilkan dan sudah tercapai. Kemudian berikutnya ada juga teman-teman yang sudah beralih ya dari newbie kemudian sudah mulai masuk advance karena dioptimasi case by case-nya, itu dia bisa tembus 100 pitches dalam 2 hari di VIP 5. Ya, kemudian juga ketika teman-teman bisa melakukan strategi yang terbaik, bisa mengerti alur sebenarnya beriklan di Facebook Ads itu seperti apa, rutenya seperti apa, sebenarnya nggak ada masalah tanggal tua, tanggal muda gitu loh. Kalau kita benar menerapkan funnel yang ada di dalam FB Ads itu sendiri ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat progres di tanggal tua tetap bisa lancar karena menggunakan metode rute sukses 2.0. Nanti saya bicarakan sebentar nanti mengenai apa yang dimaksud dengan metode rute sukses. Kemudian berikutnya ada juga yang beralih ya, maksudnya ketika dia newbie kan dia nggak tahu apa-apa kan. Artinya belajar mulai dari 1 pitches per hari, 2 pitches per hari sampai bisa 40 pitches per hari. Kayak ini ada ya salah satu member yang ada di VIP 5 ya. Oke, dan langsung aja ya strategi kita. Bagaimana caranya di masa new normal ini teman-teman itu bisa membuat produk dari teman-teman ini menjadi laris di online. Laris di online ini artinya Anda toko online ya, yang menggunakan website, menggunakan landing page. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah fokus di satu niche yang spesifik. Oke, kita langsung. Apa itu niche teman-teman? Niche itu adalah segmen pasar yang spesifik tapi menguntungkan. Segmen pasar yang sangat spesifik tapi menguntungkan. Jadi kita mengambil ceruk market, ceruk pasar yang memang
apa namanya, tertarget, dan itu nggak terlalu besar ya, tapi itu spesifik banget, kebutuhannya spesifik banget ya. Ada orang-orang yang masuk dalam niche itu yang kebutuhannya sangat spesifik gitu. Apa sih itu? Sebentar saya jelaskan ya. Nah, sekarang juga mungkin ada yang bertanya nih, Coach, apa sih manfaatnya ngambil spesifik niche gitu? Yang pertama adalah kita menyelesaikan masalah yang spesifik. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian kalau nggak menyelesaikan masalah ya, namanya kita berjualan produk laris itu pasti dua kan, menyelesaikan masalah atau memuaskan keinginan dari calon konsumen kita. Nah, yang pertama menyelesaikan masalah yang spesifik karena targetnya spesifik, kemudian memuaskan keinginan yang spesifik atau memuaskan keinginan yang spesifik. Dan manfaat yang ketiga adalah marketnya sangat tertarget. Kalau tertarget, kalau kita menguasai market tersebut, kita nanti akan sangat mengenal seluk-beluk di dalam niche tersebut. Apa yang mereka butuhkan, apa masalah-masalah mereka, angle-angle-nya seperti apa yang harus kita berikan buat mereka, apa solusi yang harus kita berikan buat mereka. Jadi 3 manfaat ini ketika teman-teman nanti mengambil spesifik niche, ya. Contoh nih, ini contoh nih. Salah satu contoh Anda bermain di spesifik niche, satu spesifik niche ya, adalah mereka yang memain pelangsing. Ada yang bilang, Coach, pelangsing itu rentan dengan yang namanya privacy policy. Sebenarnya tidak. Kalau Anda misalnya kalau sebenarnya Anda mempersiapkan semua dengan matang. Orang kan melanggar privacy policy itu dikarenakan karena ya dia nggak ngerti bagaimana privacy policy atau peraturan periklanan. Ya kan? Kalau Anda mengikuti peraturan periklanan dengan tidak overclaim, Anda menjual barang yang memang ada izinnya dari BPOM-nya, PIRT-nya mungkin, saya rasa nggak ada masalah, karena masih ada teman-teman yang berjalan di niche ini, karena niche ini evergreen ya, spesifik tapi panjang gitu loh ya, karena setiap orang itu pasti akan gemuk, apalagi perempuan. Jadi ini sangat spesifik dan kita bisa tahu apa kebutuhan orang. Selain contohnya, oke, kita menjual sekarang yang namanya pelangsing, mungkin next kita bisa menjual apa lagi ke mereka, karena kita tahu spesifik niche ini masalah-masalahnya apa saja. Oke ya, itu contohnya. Nah, setelah yang pertama Anda fokus di satu niche yang spesifik ya, yang memang tertarget kepada satu masalah atau satu keinginan, menyelesaikan keinginan orang, memuaskan keinginan orang lain. Yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah fokus di konten marketing. Nah, ini sekarang yang di FB sendiri ya, kalau saya lihat itu FB lebih memprioritaskan Anda yang punya konten sendiri ya. Konten sendiri artinya, ini saya jelaskan ya. Sebelumnya begini, apa itu konten marketing nih? Konten marketing adalah segala sesuatu yang Anda perlukan untuk keperluan promosi Anda. Baik di Facebook Ads atau mungkin Anda menggunakan promote yang lain, tetap dalam dunia digital marketing, Anda tetap membutuhkan yang namanya konten. Sehingga ada istilah yang mengatakan bahwa content is the king. Benar, konten adalah raja. Ya, jadi konten itu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan promosi teman-teman, seperti video ads, image, banner. Nah, itu adalah konten marketing. Jadi, fokus di konten marketing di sini adalah bagaimana Anda membuat konten sendiri yang menjadi pembeda dengan orang-orang yang lain. Ya. Manfaatnya apa? Yang pertama nih, ya, meningkatkan nilai tambah produk Anda, added value. Kenapa banyak orang dropshipper tidak sukses saat ini, ya, atau belum sukses? Karena mereka ketika diberikan contohnya, mungkin produk larisnya nih, Anda itu hanya kayak contohnya apa yang ada itu yang dicontek gitu. Contohnya Anda mendapat foto dari supplier, ya Anda hanya gunakan foto itu, sementara foto itu digunakan oleh banyak resellernya, ya kan? Nggak ada nilai tambah. So, kenapa orang harus beli di Anda? Kalau saya melihat penawaran yang sama, foto yang sama, bahkan video yang sama, ya kan? Nggak ada pembeda, nggak akan ada sesuatu yang men-trigger orang, oh ini beda gitu, ya kan? Nah, itu meningkatkan nilai tambah, added value. Kalau Anda bingung added value dari segi produk Anda, pikirkanlah, tambahkanlah added value dari segi konten marketing Anda, ya. Kemudian Anda akan lebih dipercaya oleh konsumen. Jelas kenapa? Karena ketika Anda memberikan konten yang berbeda, konten yang unik, ya, konsumen akan ada wow efeknya. Wow efeknya kayak mereka ngeliat, wah ini beda ya, kayak kemarin ini produk ini, tapi ini kayaknya beda sih demonya, kayak ini beda nih angle-nya gitu kan. Karena kita meyakinkan orang itu bukan hanya sekedar ngiklan gitu loh. Kita harus kuasai psikologi marketing, artinya gimana mereka melihat angle iklan kita. Atau begini, sederhananya yang selalu saya bilang ke member kelas adalah kita nggak tahu konsumen itu convert di angle iklan yang mana, gitu kan. Nah, makanya kita harus perlu membuat konten marketing. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat dari kita fokus konten marketing adalah terhindar dari penyalahgunaan atau hak cipta atau copyright. Nah, ini yang banyak juga terjadi ketika teman-teman pemula yang belum tahu. Mereka sembarang menggunakan image atau video orang dan lain sebagainya.
Bisa jadi image yang Anda gunakan, video yang Anda gunakan itu adalah milik orang yang sudah didaftarkan, ya, atau kena copyright-nya. Kalau Anda gunakan, bisa saja dia melaporkan. Ketika dilihat iklan Anda, dilaporkan. Nah, kalau ada report iklan Anda, bisa aja di-take down oleh FB dan Anda nggak bisa gunakan konten itu. Dan paling parahnya, Anda nggak bisa ngiklan lagi. Atau misalnya disable ads manager error, misalnya disable account-nya, atau mungkin landing page-nya di-block. Karena kenapa? Anda tidak menggunakan konten marketing sendiri. Oke, kemudian manfaatnya apa ketika Anda fokus di konten adalah menaikkan CTR link click. Kalau Anda belajar FB Ads, itu paling pertama Anda belajar kan mengenai matriks ya. Matriks gerbang utama dalam iklan kita adalah CTR link click. Ketika CTR link click tidak sesuai kaidah parameternya, itu dipastikan iklan Anda tidak akan convert, tidak akan maksimal. Nah, CTR link click ini itu diwakilkan oleh apa? Oleh video kita, oleh image kita ketika kita beriklan, seberapa menarik video kita, image kita, ya. Nah, yang tadi juga nih, kalau anda hanya gunakan konten marketing orang lain atau default yang ada, Anda akan sangat sulit karena nggak ada pembeda kalau misalnya sudah banyak yang menggunakannya. Apalagi ini Anda pemain dropship FB Ads kan begitu ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah tadi fokus konten marketing. Anda buat konten marketing sendiri. Kalau Anda nggak punya waktu, Anda bisa hire contohnya desainer atau jasa misalnya. Kalau Anda misalnya, wah kok saya nggak punya banyak duit, Anda bisa buat sendiri, konten marketing sendiri. Itulah kenapa kalau Anda masuk kelas online saya, Anda nggak hanya diajar soal FB Ads saja, tapi diajarin juga gimana soal editing foto, editing video. Karena ini dibutuhkan banget dalam dunia digital marketing, teman-teman ya. Sekali lagi, poin yang keempat ini adalah menaikkan CTR link click. Dengan konten yang menarik, CTR link click akan juga tinggi, akan naik. Kalau yang udah tahu ngiklan, ketika CTR link click tinggi, biasanya funnel belakangnya itu akan mengikuti juga tinggi di case-case tertentu ya. Oke, jadi itu ya manfaat di konten, Anda fokus di konten marketing ya. Nah, terus apa sih coach? Nah, ini bicara mengenai bagaimana caranya agar produknya laris di masa new normal. Nah, trik konten di masa new normal apa yang teman-teman bisa gunakan? Yang saya berikan insight-nya di video ini adalah temukan angle marketing produk Anda yang bisa menjadi irisan dengan situasi new normal saat ini. Nah, Anda pahami lagi ya, tentukan angle marketing produk Anda yang bisa menjadi irisan dengan situasi new normal. Yang jelas Anda harus tahu dulu nih, new normal ini apaan gitu kan. Tetapkan masih juga membawa efek dari pandemi COVID-19 kan. Nah, apa irisan yang Anda bisa temukan untuk angle marketing dari produk Anda dengan situasi new normal saat ini? Contoh nih, jika Anda menjual pelangsing, ya kan, angle marketing yang bisa Anda gunakan ini sekedar insight, teman-teman nanti juga bisa berintuisi atau teman-teman juga bisa berkreativitas sendiri kira-kira seperti apa yang akan teman-teman mainkan di produknya teman-teman. Misalnya kalau pelangsing, ya kan, sekarang kan masa new normal nih, tapi masih banyak dan memang dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap stay at home, mengurangi aktivitas, walaupun memang kita sudah ada yang sudah normal, tapi masih kayak aware gitu kan, wah kayaknya saya nggak mau deh, saya di rumah aja gitu. Ya kan? Nah, kalau di rumah aja perempuan ini kan biasanya suka ngemil kan? Suka ngemil gitu. Akhirnya ketika mereka ngemil, nggak terkontrol, mereka obesitas. Nah, angle marketingnya Anda bisa ambil adalah, ini kan di masa new normal nih misalnya nih. Nah, misalnya angle marketingnya adalah ketika misalnya Bunda dan Sista di rumah, biasanya kan Bunda nggak terkontrol ya, pola makan dan lain sebagainya. Akibatnya Bunda Sista mengalami yang namanya BB-nya naik gitu. Nah, itu yang Anda kaitkan nanti dengan produk Anda, solusinya. Jadi, ada angle yang Anda tarik, ya, Anda iriskan, Anda tarik, Anda hubungkan dengan masa new normal ini. Seperti itu ya. Sehingga kenapa? Karena kita nggak tahu konsumen itu kan di ads itu convert, mereka akan ngeklik, mereka akan action di angle yang mana gitu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan situasi yang lagi berlangsung saat ini, itu bisa bisa membawa alam bawah sadar mereka untuk, oh iya ya, iya, saya kayaknya di rumah aja, ini kayaknya saya naik badan saya gitu. Jadi akan ada sesuatu yang related di otak mereka, ya. Oke, itu ya, itu contohnya teman-teman. Oke. Kemudian nih, buat teman-teman yang sekarang dropship FB Ads, Anda ngambil foto katalog nyomot di mana-mana. Anda tahu nggak ya? Ini saya berikan tips buat teman-teman semua bahwa pengalaman saya dari laporan-laporan member yang ada adalah di mana-mana foto original lebih convert daripada foto katalog, ya. Jadi contoh ini sisir catok nih misalnya nih. Mana yang convert antara foto A dan foto maaf, ini foto A, ini foto B ya. Maaf. Ini foto A, ini foto B ya. Ini B maksud saya. Nah, foto A ini adalah foto katalog di Topet, di Tokopedia. Nah, ada teman-teman yang dia langsung ngambil gambar di Tokopedia kemudian diiklankan. Apakah convert? Bisa aja convert, tapi tidak se-convert ketika orang melihat foto original. Ya.
Kenapa? Karena ketika ini kan mereka tahu nih, wah ini diedit nih sampai bisa kayak gini, nggak mungkin ada seperti ini. Ada lightingnya, ada juga mungkin shadownya, ada juga proses editing yang begitu kompleks. Mana yang convert antara foto A, foto B, ini foto B ya, ketika diiklankan. Ya, menurut pengalaman saya, ya akan convert adalah foto original. Ya, foto original yang memang Anda memperlihatkan produknya secara fisik asli dan juga hasil yang akan didapatkan. Namun ingat, hindari before after. Jadi gunakanlah foto-foto yang original. Kalau bisa Anda ambil sendiri gitu, pakai foto handphone itu malahan convert gitu loh teman-teman ya. Oke, itu untuk trik content marketing ya teman-teman ya. Oke, kemudian poin yang ketiga ya. Kalau yang pertama tadi kita udah bicara mengenai specific niche, yang kedua adalah fokus di content marketing. Sekarang ketiga adalah gunakan rute sukses beriklan. Saya menyarankan teman-teman ya, pemula itu bisa gunakan versi 1.0, kemudian yang udah advance gunakan versi 2.0. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan rute sukses beriklan? Banyak yang bertanya ke saya gitu kan. Nah, ini adalah tahapan strategi mulai dari fase tes sampai menghasilkan di FB Ads. Rata-rata pemula di FB Ads tidak paham mengenai rute ini, ya. Dan yang saya temukan adalah 99% penyebab pemula belum dan sulit menghasilkan di FB Ads adalah tidak mengetahui rute sukses beriklan. Ya, mereka nggak ngerti. Mereka tahu FB Ads itu kayak Anda pasang iklan dan oke, selesai gitu. Nggak seperti itu. Ada fase-fase yang teman-teman harus lewati. Dan kalau misalnya Anda sekarang lagi mengalami kerugian di FB Ads, sekarang Anda lagi mengalami nggak profit, ya, itu penyebabnya adalah rata-rata ya, yang saya katakan tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana menjalankan rute sukses beriklan, baik versi 1.0 maupun versi 2.0. Ini teman-teman wajib kuasai ketika beriklan di FB Ads. Oke ya. Jadi itu rute sukses beriklan. Manfaatnya apa? Sekali lagi, manfaatnya apa kita belajar rute sukses agar teman-teman bisa menghasilkan dari FB Ads. Kemudian yang kedua, agar teman-teman tahu cara benar beriklan di FB Ads. Yang ketiga, agar teman-teman tahu alur strategi yang tepat di FB Ads. Jadi itu manfaat Anda belajar rute sukses beriklan, ya. Nah, sekarang saya akan mau menceritakan ke teman-teman semua contoh campaign member kelas online yang menghasilkan karena menggunakan rute sukses beriklan. Jadi campaign mereka tetap menghasilkan di masa new normal ini, ya. Oke, ini teman-teman lihat ada laporan dari satu member kelas online di mana mereka saya haruskan untuk konsultasi private di WhatsApp sesuai dengan format yang diharuskan, di mana dia ini teman-teman bisa lihat dia itu menjalankan iklan dan akhirnya iklan tayang selama 30 hari. Itu leads total yang masuk di WhatsApp-nya itu adalah 456 orang karena dia adalah pemula, dia masih mencoba ya. Akhirnya yang closing 187. Total sales-nya adalah 326 pitches dengan omset 27.917.500 rupiah. Ya, kalau kita bicara mengenai pemula yang baru mau menghasilkan, angka segini sudah cukup tinggi, ya. Kenapa? Karena memulai dari nol. Beda kalau misalnya Anda sudah advance dan ingin naik ke expert, udah menge-scale di angka ratusan juta bahkan mungkin miliar, ya kan? Nah, ini karena menggunakan rute sukses beriklan. Dapat omset 27.917.500. Kemudian berikutnya ini teman-teman bisa lihat ini adalah matrix dari campaign dari member kelas online, karena saya tugasnya menganalisa matriks hari demi hari ya, matriks dari teman-teman. Anda bisa lihat di sini perpindahan-perpindahan yang ada di mana CTR-nya itu di angka 6, CTR all di angka 6,37%, cukup tinggi. Rasio link kliknya, CTR link kliknya itu ada di angka 2,97, cukup tinggi. Kemudian nanti klik outbound ada 6.000 sekian dan tayangan halaman landas ada 4.000 sekian. Kemudian proses pembayaran yang dimulai ada, teman-teman bisa lihat di sini ada 667 sekian. Kalau dari presentasi dari tayangan halaman landas ke proses pembayaran yang dimulai, ini sudah melebihi dari kaedah yang saya ajarkan. Dan yang tadi hasilnya, teman-teman bisa lihat, dia bisa total sales 326 pitches, omset 27.917.000 dalam 30 hari untuk pemula. Ya. Kemudian saya juga punya case lagi dari member kelas online di mana dia ini menjalankan, teman-teman bisa lihat ya, menjalankan rute sukses 2.0. Tadi yang saya katakan ya, 2.0 berjalan 4 hari, itu WA yang masuk 105, closing 47. Ya. Kalau dihitung-hitung itu dia dapat profit sekitaran 7 jutaan, 7.875.000 dalam 4 hari. Lumayan lah. Anda seorang pemula yang masih belajar, dapat hasil itu sudah lebih dari lumayan. Ini matriksnya cuma agak kabur karena dia ini hanya screenshot ke saya. Kalau saya perhatikan ada 900 sekian landing page view orang yang melihat
iklannya, kemudian yang melakukan proses pembayaran itu ada sekitaran 100 lebih, ya. Namun karena dia itu tekniknya adalah mengejar quantity, di mana setiap orang itu nanti diberikan offer untuk beli lebih dari satu, akhirnya dia juga bisa closing lebih banyak, ya. Karena salah satu cara untuk meningkatkan omset kita atau penjualan kita adalah dengan menaikkan jumlah quantity order, gitu loh ya. Jadi jangan, nggak selalu kan kita harus satu, kita bisa berikan offer lagi ke mereka, Kak, kalau beli dua dapat ini gitu misalnya, ya. Oke. Kemudian kalau dari rasio CTR link klik 1, sekian persen, oke, masih dapat sesuai kaidah CTR all itu di 2,50%. Oke, ini sudah juga cukup maksimal ya. Ini bukti campaign dari yang tadi. Kemudian berikutnya ada juga laporan yang masuk ke saya. Ini cukup tinggi ya conversion rate-nya, karena orang ini emang sering konsultasi, sering optimasi campaign bareng bersama saya. Ini kalau saya lihat lead yang masuk ke WhatsApp ada 411 orang, kemudian yang closing 328 orang. Ya, ini matriksnya, ini jelas matriksnya. Teman-teman bisa lihat ya, dari segi CTR all itu kena di 4,79%, CTR rasio CTR link click atau CTR link click itu nyentuh di 3,4%. Ini sudah kalau menurut saya tinggi ya, di produknya dia ini termasuk tinggi. Tayangan halaman landas ada 13.000 sekian, dan di sini dia menggunakan matriks terakhir untuk nge-trigger per case di websitenya itu adalah 1.200 sekian. Pembelian terjadi sekitar 1.200 pembelian dalam website. Ya, ini sudah, kalau saya katakan tahap ini sudah tahap dari advance menuju ke expert ya. Karena pola bimbingannya juga sudah berubah, strateginya juga sudah berubah, sudah lebih advance gitu ya. Oke, kemudian nah itu adalah strategi atau contoh teman-teman yang menjalankan rute sukses beriklan. Nah, itu teman-teman harus jalankan ya. Jadi kalau sekarang belum menghasilkan, Anda nggak ngerti, Anda hanya otodidak, kemudian kok saya nggak pernah berhasil ya, saya udah lihat di YouTube YouTube dia kok nggak pernah berhasil ya, kok saya bingung sendiri ya. Itu mungkin penyebab utamanya adalah teman-teman belum mengetahui yang namanya rute sukses dalam beriklan. Kemudian poin yang keempat teman-teman ya, tadi satu adalah niche yang spesifik, yang kedua content marketing, yang ketiga rute sukses beriklan, yang keempat adalah bangun list building mulai dari sekarang. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar yang namanya list building ya. List building sangat penting dalam penjualan online atau dalam membangun bisnis online kita. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu list building. List building adalah suatu aktivitas untuk membangun database calon customer agar lebih dekat dengan bisnis kita. Ya, kita ngebangun list, teman-teman ya. Manfaatnya apa? Ya, ini belum buat teman-teman yang nggak ngerti apa sih list building dan manfaatnya apa. Yang pertama, teman-teman mendapatkan aset data seperti email, nomor WA, nomor HP, dan lain sebagainya. Dimana kalau teman-teman ketahui ya, di dunia digital marketing, dunia online, big data itu seperti email, nomor WhatsApp, dan lain sebagainya adalah emas. Ya, bagi yang udah ngerti list building pasti udah tahu apa yang saya maksudkan ini ya. Aset bahkan seperti marketplace besar, mereka ngumpulin email, siapa lagi, pokoknya brand-brand besar itu mereka mengumpulkan email karena mereka tahu bahwa data adalah suatu yang lebih dari uang ya. Aset terbesar saat ini teman-teman, kalau kita bicarakan oke, properti dan lain sebagainya, tapi kalau dunia digital aset yang paling berharga itu adalah data ya. Nah, baiknya teman-teman mengumpulkan dari sekarang. Kenapa? Tadi mendapatkan aset, yang kedua menghemat budget marketing atau iklan. Sehingga begini teman-teman, ketika teman-teman sudah punya list, teman-teman nanti bisa mengurangi budget iklannya di Facebook Ads ya. Kemudian mempunyai data yang bisa dikontrol sendiri, tidak bergantung pada iklan. Ya, seperti poin yang dua tadi adalah ketika kita sudah punya data, kita tinggal berhubungan dengan mereka lewat email, kemudian kita bisa mempromosikan produk kita kepada mereka tentunya dengan cara-cara yang sesuai kaidah ya. Kemudian biar lebih dekat dengan calon konsumen teman-teman ya. Jadi artinya email itu menjadi suatu yang bersifat private gitu loh. Jadi kalau kita komunikasi via email itu terasa lebih private, terasa lebih dekat gitu kan via email. Oke. Kemudian dengan menggunakan list building khususnya email marketing, itu akan merubah calon konsumen dari tidak kenal sama sekali menjadi tidak kenal produk kita menjadi beli produk kita. Makanya kenapa dalam kelas online Jago Email Marketing itu diajarkan bagaimana caranya Anda mengolah yang namanya leads ini menjadi pembeli dengan email swipe-nya, dengan konten emailnya. Nah, itu Anda akan pelajari nanti di Jago Email Marketing ya. Nah, seperti itu. Nah, saya akan berikan nanti contoh, ini contohnya alur FBS dan email marketing bekerja. Saya sering membagikan gambar ini di setiap video karena ini penting banget ya. Yang pertama, kita bisa menjalankan iklan FB Lead Generation Ads atau Conversion Ads di sini. Kemudian mereka, kalau misalnya Anda menggunakan FB Lead Generation Ads, itu Anda akan bisa buat form lewat Facebook langsung. Kalau misalnya Anda menggunakan Conversion Ads, Anda bisa menggunakan yang namanya landing page ya. Kemudian Anda kasih form, nama email. Ketika mereka masukkan nama email, itu akan terkumpul dalam list email autoresponder ya.
itu akan terkumpul mungkin 100.000, 10.000, 100.000, 200.000, 300.000 list. Dan ini Anda bisa follow up secara otomatis ya, tanpa Anda mengeluarkan biaya iklan lagi. Nah, itulah untungnya ketika Anda belajar list building ya. Anda bisa melakukan follow up otomatis mungkin sampai 7, 14 hari, 30 hari, dan selanjutnya tergantung produk Anda, tergantung temperatur dari audiens Anda. Ini diajarin di Jago Email Marketing ya. Nah, ini saya memberikan contoh, ini case saya pribadi, ini juga baru terjadi beberapa hari lalu, belum lama saya running campaign-nya, kira-kira mungkin 7 hari atau 8 hari yang lalu nih. Teman-teman lihat ya, ini starting 4 Juli 2020 sampai 10 Juli 2020 ya, saya screenshot ini. Saya menjalankan campaign yang namanya tadi ya, ini adalah konversi, kemudian menggunakan yang namanya autoresponder. Dan saya dalam waktu 7 hari itu mendapat 537 email, teman-teman bisa lihat lead email ya. Mendapat 537 lead email dengan rata-rata per lead itu 1400-an, 1430 sekian. Nah, tantangan terbesar dalam menjalankan list building ini adalah ketika Anda ingin get data via ads adalah gimana caranya agar CPR dari biaya per hasil ini per lead email itu bisa murah. Tentunya ada strategi khusus yang dilakukan agar murah dan sebanding dengan hasil yang akan teman-teman dapatkan ya. Ini contoh menggunakan FB Ads dan email marketing. Teman-teman lihat dapat 537 email dalam 5 hari ya, dengan CPR yang menurut saya cukup murah, 1400-an rata-rata ya. Oke, nah ini ya. Sekarang asumsinya kalau kita bicara list building teman-teman ya, contohnya kita misalnya dapat 500 lead email, margin produk adalah Rp100.000, kemudian saya katakan oke, conversion rate rata-rata email mungkin ya untuk baru memulai dan Anda masih belajar mungkin di 10-12%. Contohnya kalau misalnya 500 email yang masuk, kemudian kita kali 12% pembelian, total akan ada 65 orang yang melakukan pembelian. Kita kali misalnya margin produknya 100.000, Anda sudah dapat Rp6.500.000. Dan ini kabar baiknya berjalan secara otomatis karena Anda menggunakan autoresponder. Ya, ini contohnya nih ya. Jadi Anda dapat data, Anda bisa follow up otomatis, dan prosesnya terjadi secara otomatis dan berulang-ulang. Begitulah ketika Anda menjalankan yang namanya list building menggunakan email, karena Anda menggunakan yang namanya sistem autoresponder. Oke? Nah, kalau teman-teman ingin belajar lengkap digital marketing seperti yang semua saya sebutkan tadi, misalnya belajar FB Ads, dropship produk laris, bicara produk laris itu harus seperti apa, kemudian belajar landing page yang convert seperti apa untuk diiklankan, belajar email marketing yang tadi list building ya, ini penting banget. Belajar teknik closing, teman-teman nanti bisa pilih paket lengkap 5 kelas online. Link daftarnya ada di bawah di kolom deskripsi video ini. Kalau ada yang bertanya, Coach yang mana yang terbaik buat saya? Coach yang mana yang terbaik buat saya? Yang paling terbaik adalah paket lengkap. Karena kenapa? Semua ilmu digital marketing secara sederhana yang Anda bisa lakukan untuk bisa menghasilkan ada di 5 kelas ini. Ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ya, yang kelima adalah perkuat layanan customer service nih. Jadi kan kita bicara mengenai 5 cara agar produk kita bisa laris di masa new normal. Yang pertama, saya ulangi lagi, spesifik niche, pilih satu, fokus satu spesifik niche. Yang kedua, perkuat konten atau fokus konten marketingnya. Ketiga, gunakan rute sukses beriklan. Keempat, belajar atau gunakan list building. Kelima, ini penting sekali nih di masa new normal, perkuat layanan CS Anda, customer service Anda. Bahkan ini yang sering menjadi added value daripada para advertiser. Ya. Kenapa? Oke, lanjut. Yang pertama mungkin ada yang bertanya, Coach, apa sih itu? Apa layanan customer service itu apa? Ya. Nah, itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk melakukan follow up pembelian kepada leads yang masuk di WhatsApp atau form pembelian. Ketika mereka masuk kan nggak semua tuh langsung transfer hari itu. Ada yang diam lah, ada yang nggak bales lah. Disinilah fungsi CS untuk menjalankan teknik closing. Kenapa? Anda perlu tahu bahwa tugas Facebook Ads sebenarnya hanya mendrive traffic, hanya membawa traffic dari iklan dari Facebook menuju ke WhatsApp. Udah sampai situ ya. Sampai di WhatsApp Anda harus mengolah mereka agar bisa closing. Anda harus menjalankan teknik closing ya. Nah, manfaatnya apa? Adalah agar tahu cara melakukan closing di WhatsApp. Nah, ini manfaat yang saya sebutkan tadi. Oke. Kemudian manfaat berikutnya adalah memastikan jumlah lead yang masuk bisa menjadi pembelian. Ya, artinya contohnya 100 yang masuk hari ini, KPI kita adalah 30% sampai 50% leads yang masuk harus closing. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menjalankan teknik closing. Anda pernah nggak, atau lagi mungkin sekarang kok saya susah closing di WhatsApp ya? Mereka nanya, saya kasih format pembelian, mereka diem gitu. Saya harus gimana ya? Nah, ini yang banyak teman-teman pemula tidak tahu. Mereka kira ketika belajar FB Ads udah selesai semuanya. Enggak. FB Ads hanya drive traffic sampai WhatsApp. Sampai di WhatsApp Anda juga harus punya cara untuk meng-closing orang. Ya. Dan juga agar bisa menaikkan penjualan dan tidak boncos, tidak rugi. Kenapa?
Kalau misalnya Anda sekarang posisinya adalah lead sudah masuk di WhatsApp, contohnya 100 nih. Kemudian Anda nggak bisa closing satu pun, boncos kan? Boncos itu bukan penyebab karena FB Ads lagi, enggak. Tugas FB Ads sudah selesai membawa leads ke WhatsApp Anda. Closing atau tidak, CS Anda atau Anda sendiri sebagai CS harus menjalankan teknik closing, sequence teknik closing gitu loh. Paham ya? Jadi itu manfaatnya teman-teman. Contoh perhitungan nih yang saya katakan tadi. Leads yang masuk di WA, hasil ngiklan contohnya 100 dalam satu hari nih. 30-50% melakukan pembelian hari itu juga. Sisanya kan Anda bisa follow up di kemudian hari. Maka potensi penjualan dalam satu hari adalah 30-50 orang. Kalau misalnya oke kita katakan 50 orang misalnya nih ya, dengan profit margin per produk 100.000, udah 5 juta. Nah, coba Anda bayangkan kalau misalnya masuk 100 kemudian Anda nggak tahu teknik closing dan ini di bawah 30%. Ya. Anda bisa balik modal aja, paling buruknya rugi. Ya kan? Karena nggak tahu gimana cara menjalankan teknik closing, ngebalas orang di WhatsApp seperti apa. Itu perlu sequence-nya teman-teman ya. Jadi ini perhitungannya teman-teman. Jadi sekarang perhatikan baik-baik kalau Anda ngiklan berapa leads yang masuk, targetnya KPI-nya berapa, key performance indikatornya adalah oke, minimal harus 30-50% closing. Kalau 30-50%, bagaimana caranya? Itu yang menjadi pertanyaan. Caranya Anda harus belajar bagaimana teknik closing yang emang bisa meng-closing orang gitu loh ya. Contoh nih yang tadi saya katakan. Berapa ini contoh dari kasus member kelas online ya. Di ini sudah belajar teknik closing juga. Masuk di WhatsApp 411 orang, closingnya 328 orang. Ini sudah lebih dari 50%. Kenapa bisa seperti ini? Karena dia bisa menjalankan teknik closing. Coba Anda bayangkan 411 orang yang masuk kemudian dia nggak tahu teknik closing di WhatsApp, udah hilang semua tuh. Padahal setiap leads yang masuk di WhatsApp Anda itu di form Anda itu Anda bayar ke FB. Ya, Anda bayar loh. Apalagi yang sudah optimasi conversion misalnya itu payment info atau ATC atau IC atau misalnya mungkin Anda sampai ke purchase gitu ya. Itu Anda bayar loh ke FB ya. Ini juga nih ya, mereka yang belajar di teknik closing ya, karena ada juga kelas jago teknik closing. Anda lihat ketika Anda bisa menguasai sequence ya, ketika Anda bisa menjalankan sequence-nya, ada yang sejam itu konsumennya langsung transfer gitu ya. Anda lihat ini adalah testimoni yang udah di teknik closing. Kemudian juga ini Anda lihat ini teknik closing juga ke-8. Ini bisa closing ke-8 hari ini dari beliau ini dengan profit 1 juta lebih gitu loh. Karena menjalankan teknik closing ya. Kemudian ini juga tiap hari praktek, tiap hari closing juga. Terima kasih ilmunya. Karena teknik closing ini ada ilmunya, ada sequence-nya, ada step by step-nya yang harus Anda jalankan ya. Ini juga baru gabung sudah bisa closing seperti alur video. Oke. Jadi mereka yang gabung teknik closing juga itu diarahkan bagaimana menjalankan sequence teknik closing ya. Saya sudah siapkan videonya. Oke, kemudian berikut ini juga tadi udah ya. Nah, ini dropship Anda lihat 1079 leads yang masuk. 1079 yang masuk, kemudian closing 658 pitches dengan omset 119.851.000. Oke baik teman-teman, itu adalah 5 cara bagaimana teman-teman bisa membuat produknya laris di masa new normal ini. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama apa? Yang pertama teman-teman harus pilih atau fokus di satu spesifik niche. Yang kedua teman-teman harus perkuat atau fokus bikin konten marketing yang menarik. Yang ketiga, teman-teman harus menjalankan rute sukses beriklan baik 1.0 ataupun 2.0. Yang keempat, baiknya teman-teman belajar list building email mulai dari sekarang. Yang kelima, teman-teman harus perkuat yang namanya layanan customer service. Saya tambahkan juga customer service tidak hanya juga untuk yang namanya membalas-balas agar orang order dan lain sebagainya, tapi bagaimana caranya Anda melayani mereka after sales-nya. Anda bertanya, gimana barangnya udah sampai belum Kak? Ada kendala nggak Kak? Kita membangun hubungan karena di masa new normal ini kita harus lebih dekat dengan konsumen kita. Ya, agar mereka merasa nggak sendiri gitu loh. Kita harus kayak nge-protect mereka, kita harus memberikan perhatian lebih ke mereka teman-teman. Karena itu satu added value yang bisa membuat Anda unggul di masa new normal kali ini. Oke ya, semoga video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman nanti ingin belajar, ada juga grup belajar. Silakan teman-teman simak di bawah video ini, itu ada link grup belajar. Kalau teman-teman juga mau gabung ke kelas online yang ada, teman-teman bisa pilih paketnya di bawah ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada salah satu brand ya, ini Spartans. Thank you banget yang udah mensponsori video ini. Ini adalah brand perawatan kendaraan yang lagi viral saat ini. Kalau teman-teman lagi pengen merawat kendaraannya seperti kinclong, anti jamur dan lain, dia punya semua produk perawatan kendaraan. Ya, semua produk Spartan sudah punya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan mohon maaf kalau saya lama update-nya karena saya punya kesibukan di kelas online.
Terima kasih untuk subscribe-nya, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat, karena goal saya membangun YouTube ini adalah teman-teman dapat ilmu baru tentang Facebook Ads, dropship, landing page, email marketing, teknik closing, dan ilmu-ilmu digital marketing lainnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe. Semoga saya bisa terus memberikan yang terbaik, video-video yang terbaik untuk selanjutnya. Terima kasih dan salam sukses buat teman-teman semua.